Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 16 Januari 2026, tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi di idaibana masuruan di Zahoba nama doktu ibana, di dongani Zahoba maho ale ulu balang nagogo. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sapaan firman Tuhan ini datang kepada Gideon saat dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur dengan perasaan takut agar tidak ketahuan oleh orang-orang Midian yang menyerang mereka. Karena setiap mereka panen, maka orang Midian akan merebut hasil panen mereka. Secara fisik dan mental, Gideon sama sekali tidak terlihat seperti seorang pahlawan yang gagah. Dia adalah manusia biasa dan sedang dalam persembunyian. Namun, Allah tidak memanggilnya berdasarkan apa yang sedang dia lakukan dan siapa dia dalam pandangan manusia, melainkan berdasarkan siapa dia di tangan Tuhan Allah. Kiranya perenungan seperti ini boleh membangkitkan semangat kita semuanya, sekalipun mungkin dalam pandangan manusia atau bahkan dalam pengenalan diri sendiri kita adalah orang lemah dan tidak berdaya. Faktanya, seringkali kita merasa tidak layak atau kerdil karena situasi ekonomi kita, karena kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami di masa lalu, atau karena ketakutan kita pada keadaan yang sedang kita jalani. Sekarang alihkan perhatian kepada siapa yang sanggup mengubahnya. Ingatlah bahwa pandangan Allah atas hidupmu jauh lebih besar daripada pandanganmu terhadap dirimu sendiri. Perhatikan kalimat malaikat Tuhan. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan. Gideon menjadi pahlawan bukan karena kekuatan ototnya atau strategi perangnya yang baik, tetapi karena penyertaan Tuhan. Demikianlah kiranya kita harus yakin bahwa identitas kita ada pada penyertaan Tuhan. Kekuatan kita untuk menghadapi raksasa persoalan kehidupan kita, apakah itu masalah keuangan, konflik keluarga, beban pekerjaan, kesehatan, atau mungkin stigma orang lain terhadap kita, bukan berasal dari rasa percaya diri kita, melainkan dari percaya kepada Tuhan. Sahabatku, firman Tuhan ini juga menjadi alat bagi kita untuk mengatasi mentalitas korban dalam diri kita. Dalam ayat-ayat selanjutnya, Gideon memang sempat meragukan firman ini dengan bertanya, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Gideon terjebak dalam mentalitas korban atau victim mentality. Tuhan tidak menjawab keluhan Gideon dengan penjelasan panjang lebar, melainkan dengan perintah, pergilah dengan kekuatanmu ini. Itu dicatat dalam ayat 14. Tuhan ingin melihat Gideon berhenti melihat masalah dan mulai melihat pada penolongnya, yaitu Tuhan Allah. Pengikut Kristus, baik secara pribadi dan komunitas, tidak pernah diajarkan untuk menjadi orang yang hidup dalam mentalitas korban, mental yang merasa terus dizolimi dan didiskreditkan. Kita diajarkan sebagai pejuang tangguh, menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan dari dalam dirinya untuk menghadapi masalah hidupnya karena imannya. Dalam jaminan penyertaan Tuhan, kita semua akan memenangkan perjuangan hidup kita. Karena sehebat apapun musuh rohani kita, ada Tuhan Allah yang berkuasa dan berjanji kepada Gideon dan berjanji juga kepada kita seperti dalam ayat 16. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.